Suamiku pewaris utama. Bab 165. Disangka penyusup. Tapi kenapa keadaannya berubah seperti ini? Mana rumah serta penduduk desa, yang biasanya akan lari ketakutan ketika kita datang? Ucap Haraga, ketua kelompok penjahat itu kebingungan. Di tengah kebingungan itu datang 5 orang bawahannya dengan tujuan untuk melapor. Tapi kedatangannya malah menjadi akhir dari hidup mereka. Haraga, sang ketua kelompok tersebut menyangka, mereka adalah mata-mata desa, yang diutus untuk memata-matai mereka. Oleh karena itu, dia menjadi gelap mata. Dengan berkata, "Tangkap 5 orang ini, dan ikat tangannya." Perintah Haraga tegas. "Bos, mereka anak buah kita sendiri. Kenapa harus ditangkap?" Ucap Omalin berniat protes. "Bak! Huh!" Keluh Omalin kesakitan, saat perutnya tiba-tiba ditendang oleh Haraga kuat-kuat, hingga membuatnya terdorong mundur dan terjatuh ke tanah. "Tangkap juga orang ini. Mereka berenam adalah mata-mata!" teriak Haraga dengan ekspresi marah. Karena takut terkena pukulan atau tendangan seperti Omalin, yang merupakan wakil komandan kelompok tersebut, maka mau tidak mau, anak buah Haraga yang lain, bergegas menangkap 6 orang temannya sendiri, dan diikat seperti yang diperintahkan. "Katakan siapa kalian? Kenapa kalian menyusup dalam kelompokku?" tanya Haraga kesal. "Kami bukan penyusup ketua. Kami semua adalah anak buah ketua sendiri, yang ditugaskan untuk mencari kebenaran tentang tempat ini," jawab Zungi tegas, dengan niat untuk membela diri. Plak, 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 dor, dor, dor. 3 orang mati dengan penasaran, tanpa sempat untuk menjelaskan lebih jauh, tentang siapa diri mereka sendiri, termasuk Zungi, wakil komandannya, karena ditembak oleh Haraga dengan menggunakan pistolnya sendiri sampai mati. Sementara itu, 3 orang lainnya sekarang sedang meringis kesakitan, karena pipinya ditampar dengan kuat oleh Haraga. Dia masih tetap menyangka, bahwa mereka bertiga adalah penyusup. "Katakan sekali lagi. Siapa kalian sebenarnya? Siapa yang telah mengutus kalian, untuk memata-matai kami?" teriak Haraga cukup kuat, karena ingin mendapatkan informasi dari mereka. "Percayakah bos? Kami bukan mata-mata, tapi anak buah bos sendiri. Aku Rombi. Ini Mamut dan itu Kabajo," jawab Rombi mencoba menjelaskan siapa mereka sebenarnya. "Aku tidak peduli siapa kalian. Yang aku tahu, kalian adalah orang yang sengaja disusupkan kemari. Kepala desa yang tidak tahu diri itu, pasti orang yang telah mengutus kalian. Jadi jangan coba-coba untuk membohongi kami lagi. Dengar kalian baik-baik. Apakah kepala desa itu menyangka, aku ini orang bodoh? Ha! Bukan begitu bos. Kami bukan orangnya, tapi orang bos sendiri. Percayalah," jawab Rombi mencoba membela diri tapi dor. Tanpa bisa mengeluh atau berteriak, kepala Rombi hancur tertembus peluru, karena kebrutalan dari bosnya sendiri, yang sekarang sudah terkena pengaruh formasi ilusi yang dipasang oleh Dragon untuk menjebak kelompok meresahkan tersebut. "Kau lihat. Temanmu sesama penyusup telah aku bunuh, dan sekarang giliran kalian pula," ucap Haraga dengan aura mengintimidasi. "Apa maksud kepala desa bodoh itu, dengan mengutus kalian untuk bergabung dengan kami?" tanya Haraga, pada salah seorang dari 2 bawahan yang masih hidup itu dengan suara keras. Tapi tak seorang pun yang berani menjawabnya, karena jika mereka berani menjawab, dan membuat Haraga semakin marah, akibatnya pasti mati. Jadi mereka memutuskan untuk diam saja, dengan harapan nyawanya akan terselamatkan. Tapi bukan Haraga namanya kalau hanya dengan trik seperti itu, akan menjadi kasihan dan reda kemarahannya. Dia malah mendekati salah seorang di antara 2 orang itu, dengan aura mengintimidasi,
lalu menamparnya kuat-kuat. Sedang seluruh anak buahnya yang lain, hanya diam saja, dan takut bila harus bersuara apalagi membela. Jadi mereka hanya melihat sandiwara itu dari jarak jauh. Plak! Katakan sekali lagi. Siapa kalian? Ucap Haraga semakin emosi. Kami anak buah bos sendiri, dan bukan penyusup seperti yang bos katakan itu. Jawab Mamut cukup keras, mencoba menjelaskan lagi agar bosnya percaya siapa dirinya. Bohong. Jelas-jelas kalian adalah mata-mata yang dikirim oleh kepala desa bandel itu karena kebodohannya. Jawab Haraga tidak percaya. Aku tahu kalian memang diutus untuk mendapat informasi dari kami bukan. Ketahuilah. Tanah desamu ini, banyak mengandung batu-batu mulia. Kami sengaja datang ke sini karena informasi dari salah seorang temanmu juga. Dari dialah bos besar kami mengetahui, bahwa potensi desa ini cukup besar. Oleh karena itu kami sengaja datang dari jauh, karena ingin menguasai tempat ini. Kau tahu itu. Plak. Dor. Bukan kepercayaan yang mereka berdua terima, malah tamparan kuat yang mendarat di pipi. Perih terasa dan menyayat jantung. Bahkan salah seorang dari mereka mati tertembus peluru di dadanya. Yang lebih menyedihkan adalah, bosnya malah tidak percaya dengan penjelasan anak buahnya sendiri. Malahan pula mereka disangka mata-mata pihak musuh, yang ingin mendapatkan informasi tentang kelompok penjahat tersebut. Yang sebenarnya terjadi adalah, di dalam kelompok Haraga itu, memang ada mata-mata, yang sengaja disusupkan oleh pihak Dragon, demi untuk mendapatkan informasi siapa kelompok tersebut sebenarnya. Mereka ditugaskan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kelompok itu, karena Dragon mencurigai ada kekuatan besar lain yang menggerakkan mereka. Ternyata yang dilihatnya itu, memang benar adanya. Ada dua kelompok lagi yang belum muncul di desa itu, dan sekarang sedang bersembunyi di suatu tempat tak jauh dari desa itu, walau sudah berlainan kabupaten. Yang menjadi tanda tanya besar bagi warga desa termasuk juga Dragon. Kenapa mereka beraksi di kampung atau desa terpencil seperti desa Mamuju itu? Apakah ada niat tersembunyi yang ada di hati bos besarnya tersebut? Dan itu akan ditanyakan oleh Dragon nanti. Tapi setelah dia mendengar langsung dari Haraga, bahwa tanah desa itu banyak sekali mengandung batu-batu berharga, barulah Dragon menjadi paham, dan langsung bertanya pada kepala desa tentang hal itu. Tolong jawab dengan jujur. Apakah yang dikatakan oleh Haraga itu benar kepala desa? Tanya Dragon dengan pertanyaan tegasnya. Benar sekali Tuan Muda. Ini pun kami ketahui, setelah salah seorang warga menemukan sebongkah batu berlian, yang ukurannya lumayan besar. Penemuannya itu segera dilaporkan pada kami, dan berita tersebut segera menyebar dengan cepat, karena waktu itu ada beberapa warga yang sedang bersama kami. Sehari kemudian, berbondong-bondonglah warga desa menuju tempat itu, untuk mendapatkan keberuntungan. Tapi 10 yang pergi. 10 pula yang tidak kembali. Warga desa yang merasa kehilangan anggota keluarganya, tentu saja melapor pada kami, dan ingin mendapat penjelasan. Tentu saja kami tidak bisa menjawabnya, karena kepergian mereka ke tempat itu tidak kami ketahui. Tapi karena sudah mendapatkan laporan, maka kami terpaksa harus turun tangan juga. Maka beramai-ramailah kami memasuki hutan tersebut, di mana sebongkah berlian itu ditemukan. Namun bukan batu berlian yang kami dapatkan, tapi 10 orang yang masuk ke hutan tersebut, semuanya ditemukan telah tewas. Rata-rata organ tubuh mereka telah hilang. Mungkin sengaja diambil untuk mengelabui penyelidikan. Keesokan harinya di desa tetangga sebelah, juga dilaporkan ada beberapa orang warganya yang hilang. Dikabarkan mereka juga berusaha memasuki hutan, yang diisukan banyak terdapat berlian, juga batu-batu berharga lainnya.
Tapi nasib mereka juga sama. Diberitakan bahwa tubuh mereka ada bekas gigitan dan cakaran kuku binatang buas. Tapi di tempat lain, malah organ tubuh mereka yang hilang. Petugas kepolisian yang mendapat laporan itu juga kebingungan, antara mempercayai cerita mistis atau sesuai kenyataan. Jawab kepala desa Mamuju tersebut secara panjang lebar, dan menceritakan apa yang dia ketahui. Tapi bagaimana dengan berita tentang belasan anak balita yang dikabarkan hilang itu? Apakah mungkin pelakunya juga sama? Tanya Dragon memotong cerita. Kejadian itu menimpa desa yang lain lagi. Tiap mereka muncul, ditandai dengan adanya angin kencang, dan tidak diketahui apakah pelakunya dari kelompok yang sama. Jawab Noboa cukup panjang, agar semuanya jelas. Ini bukan kasus kecil lagi. Sepertinya mereka sebuah organisasi yang terorganisir, dan saling terkait. Nampaknya masalah ini harus diberitahu pada ayah, agar bisa mengirim orang-orangnya kemari. Gumam Dragon lirih. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada kepala desa atas penjelasannya. Sementara itu di tempat Haraga juga ratusan anak buahnya sedang berada. Formasi ilusi yang dipasang oleh Dragon, masih tetap mempengaruhi mereka. Saat itu Dragon bisa melihat dan mendengar, bahwa Haraga sebenarnya bukanlah ketua atau bos kelompok itu. Dia hanyalah ketua 3, dan membawahi kelompok kecil, yang berjumlah sekitar 300 orang itu. Mereka datang ke desa itu sebulan lalu, 3 hari sebelum penduduk desa tersebut melaporkan temuannya pada kepala desa. Ternyata waktu penemuan itu, ada seseorang yang mengintainya, dan dia adalah anak buah Haraga sendiri. Tak berselang lama, penduduk desa yang mengintip itu, segera melaporkan temuan tersebut pada bosnya, dan ditanggapi dengan serius oleh Haraga, lalu dilaporkan pada ketua yang lain. Beberapa hari kemudian mereka ditugaskan untuk menyambangi desa Mamuju dan desa-desa lain di sekitar hutan tersebut. Mereka harus menyelidiki dan mencari kebenaran, tentang desas-desus yang mengatakan, bahwa desa yang konturnya terdiri dari bukit-bukit cadas, hutan dan bebatuan itu, benar atau tidak mengandung bebatuan yang sangat berharga di dunia. Di hari ketiga, kelompok yang diketuai oleh Burangrang itu, segera melaksanakan tugas dan membagi kelompok, untuk datang ke desa sekitaran hutan. Kebetulan Haraga mendapat bagian, untuk mendatangi desa Mamuju, dan harus mendapatkan informasi akurat tentang berita itu. Tapi selama sebulan ini, mereka belum juga menemukan di mana lokasi penemuan sebongkah berlian tersebut. Akhirnya mereka menjadi bosan dan meneror penduduk desa dan mendapatkan ide untuk mengambil organ tubuh mereka untuk dijual. Tapi sehari sebelum kejadian itu, Haraga mendapat informasi, bahwa penduduk di 2 desa tersebut, meyakini adanya hal-hal mistis, dan itu merupakan karakteristik penduduk desa yang bersangkutan. Berdasarkan informasi tersebut, Haraga dan 2 ketua lainnya pun turun ke desa yang dimaksud, tetapi berlainan arah. Haraga dan 300 orang anak buahnya, ditugaskan untuk menuju ke desa Mamuju, sementara 2 lainnya, menuju ke desa-desa tetangga sebelah, yang berbatasan langsung dengan desa Mamuju itu. Dan benar seperti yang diceritakan, penduduk desa memang sangat mempercayai hal-hal mistis, hingga mereka datang ke tempat itu dengan membawa beberapa orang penyihir, yang memang kerjanya menakut-nakuti orang dengan ilmu sihirnya tersebut. Sekarang ke-6 orang itu juga ada bersama Haraga, yang sedang kebingungan karena pengaruh ilusi, dan terlihat sedang marah-marah pada anak buahnya sendiri. Tapi walau mereka mempunyai kemampuan sihir kuat, namun apalah daya, kekuatan dari ilmu wahyu takwa yang dipasang oleh Dragon, tidak mampu mereka tangkis, apalagi menghancurkannya. Sama seperti Haraga. 6 orang penyihir yang sudah berada di level tinggi, juga terpengaruh dengan formasi ilusi itu, sehingga mereka tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Ketika Haraga menyiksa, menghabisi serta mengintimidasi anak buahnya sendiri, mereka jelas-jelas melihat bahwa keenam orang tersebut memang bukan anggotanya, tetapi mereka adalah penduduk desa. Dari keenam orang yang dicurigai sebagai mata-mata, hanya tinggal seorang saja yang masih hidup, yaitu seseorang yang bernama Kabajo. Namun saat ini, kondisinya juga sangat memprihatinkan. Dia disiksa dan didera sedemikian rupa, agar mengaku bahwa dia adalah mata-mata yang sengaja dikirim oleh Benoa untuk memata-matai mereka. Tapi walau disiksa dan didera sedemikian sadisnya, Kabajo tetap bersikukuh dan tidak mau mengakuinya, hingga membuat Harada menjadi semakin marah. Kemudian menembak kepala Kabajo dengan pistol, yang selalu dipegangnya sejak dari awal dia datang. Dengan demikian, 6 orang yang disangka oleh Harada adalah mata-mata, telah mati semua. Kini pandangannya beralih pada anak buahnya yang lain, dan seketika dia menjadi terkejut, karena anak buahnya telah berubah menjadi di wajah penduduk desa, yang pernah dilihat sebelumnya. Ternyata kalian juga adalah mata-mata. Aku harus menghabisi kalian semua, agar rahasia ini tidak terbongkar. Ucapnya dengan ekspresi marah. Kemudian menodongkan senjatanya ke arah anak buahnya sendiri. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi suara cukup keras menandakan ada sesuatu yang pecah atau meledak. Ternyata bunyi suara itu berasal dari formasi ilusi yang sengaja dibuka oleh Dragon, dengan menambahkan efek suara yang bisa membuat nyali seseorang menjadi ciut. Tak lama sesudah bunyi suara itu sirna, menyusul dengan adanya gumpalan asap, yang mengurung mereka semua, hingga tempat tersebut menjadi bertambah gelap dan tak lama kemudian sirna ditiup angin malam. Kini tinggallah sekumpulan orang, yang sedang berdiri kebingungan, karena setelah bunyi suara dan hilangnya asap tersebut, posisi mereka telah terkepung, dan berada di tengah-tengah orang yang tidak mereka kenal. Melihat itu, Haraga segera mengedarkan pandangannya ke arah orang-orang tersebut, kemudian bertanya dengan nada marah. Siapa kalian? Dan kenapa berani mengepung kami? Tak tahukan kalian siapa kami? Ucap dan tanya Haraga dengan ekspresi marah. Selamat datang Haraga. Dan selamat juga karena kau telah masuk dalam perangkap kami. Jawab seseorang dengan suara berat. Siapa kau? Tanya Haraga penasaran. Aku adalah pembantu Tuan Muda, yang diutus kemari untuk menghukummu. Jawab orang tersebut cuek saja. Kurang ajar. Dasar cari mati. Dor. Ting. Bak. Bunyi tembakan segera terdengar, dan dentingan benda keras dengan sesuatu juga berbunyi nyaring, mengiringi teriakan kemarahan dari Haraga, kemudian disusul dengan bunyi pukulan cukup keras di malam buta itu. Ternyata karena marah, Haraga menjadi kesal, kemudian menembakkan pistolnya ke arah orang yang berkata tadi. Tapi peluru yang ditembakkan tersebut mendadak terpental, karena bersinggungan dengan belati terbang, yang dilemparkan oleh seorang ahli ke arah lesatan peluru tersebut hingga membuatnya jatuh ke tanah. Bukan hanya itu saja. Dengan gerakan yang sulit diikuti oleh mata biasa, seseorang berlari dengan kencang ke arah Haraga, dan langsung menendang tubuhnya kuat-kuat, hingga membuat Haraga terdorong ke belakang dan jatuh terlentang di tanah. Pistol yang dipegangnya mental entah kemana. Kurang ajar. Beraninya kau memukulku. Maki Haraga semakin marah, kemudian berusaha mencari pistolnya kembali, untuk ditembakkan ke arah orang yang menendangnya tadi. Tapi sayangnya tidak ia ketemukan. Untuk orang hina sepertimu, siapapun akan berani memukul apalagi aku. Jawab seseorang lagi datang menyela. Siapa kalian? Di desa ini tidak ada orang seperti kalian ini. Apakah kalian orang yang sengaja disewa oleh penduduk desa untuk menangkap kami? Tanya Haraga penasaran, sambil menyeka darah yang keluar dari mulutnya itu. Sudah. Jangan banyak omong.
Katakan dengan cara bagaimana kalian ingin mati. Jawab orang yang mempunyai suara sedikit berat itu memberi penawaran. Hahaha. Usia baru seumur jagung. Kemampuan baru seupil mau menghabisi kami. Mimpi. Pulang sana dan merenung. Apakah kalian pantas berhadapan dengan kami? Respon Haraga geli. Ayo kita buktikan. Apakah kalian atau orang-orangku yang akan menang? Ucap seseorang, yang tiba-tiba muncul dari tempat yang tidak diketahui. Pemandangan itu sukses membuat Haraga dan orang-orangnya menjadi terdiam. Tidak mungkin ada orang yang bisa muncul secara tiba-tiba seperti itu. Ditambah karena kedatangannya, tempat yang semula gelap menjadi terang benderang. Aura spiritual yang dipancarkan oleh tubuhnya membuat tempat itu menjadi seperti sedang terang bulan. Ternyata yang barusan datang itu adalah Dragon, dan yang mempunyai suara berat tadi adalah Mukmin, seorang guru bela diri di perguruan Wahyu Takwa senior dari Dragon. Karena ulah Dragon tersebut, Haraga tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk bergerak bersuara pun tidak bisa. Ternyata Dragon telah mengunci tubuh kelompok pembuat onar itu. Karena dia tidak mau menghabisi mereka. Dikhawatirkan bila terjadi pertarungan, anak buahnya akan bertindak brutal, karena mereka sudah lama tidak bertarung dengan musuh. Mungkin jika dibiarkan, mereka akan berpesta darah atas tubuh-tubuh lawannya. Oleh karena itu, Dragon datang dan langsung memasang formasi pengunci, agar mereka tidak bisa bergerak dan bersuara lagi. Tuan muda, ucap seluruh anak buahnya serempak. Kemudian disusul oleh Mukmin dan 20 murid-murid perguruan, termasuk 5 murid utama. Mereka semua memberi penghormatan pada Dragon dengan berkata, "Selamat datang pemimpin." Ucap mereka juga serempak. Kejadian tersebut sekali lagi sukses membuat Haraga dan anak buahnya terkejut. Mereka tidak menyangka, seorang anak kecil yang menurut mereka lemah itu adalah tuan dari orang-orang yang sedang mengepung mereka. Tapi kenyataan telah ada di depan mata. Mau tidak mau mereka harus percaya juga. Kemudian, tik, blam, aku buka suaramu orang tua. Agar kami tahu, apa alasannya kalian datang kemari? Ucap Dragon penuh intimidasi. Kemudian berkata lagi, katakan, kenapa kalian mengganggu penduduk desa? Apakah karena ingin mengetahui tentang sebongkah batu berlian itu? Kalau memang iya, kalian telah bernasib sial, karena bertemu dengan kami. Ucap Dragon dengan suara penuh intimidasi kembali. Lepaskan sihir yang mengikat tubuh kami ini anak kecil. Kalau kau berani, ayo lawan aku. Jawab Haraga malah berniat menantang Dragon untuk bertarung, dan bukannya menjawab pertanyaan dari Dragon tadi. Tapi malah berani menantangnya untuk berduel. Kau tidak pantas berhadapan denganku orang tua. Berhadapan dengan pengawalku saja belum tentu kau bisa menang. Respon Dragon cuek, dan tidak tersinggung sama sekali, karena dia sudah terbiasa dengan ucapan seperti itu, dari musuh-musuh yang pernah dihadapi sebelumnya. Kalau begitu ayo kita buktikan. Kau atau aku yang akan mati. Teriak Haraga cukup kuat, dan malah berani menantang Dragon kembali. Dia merasa sangat terhina sekali, karena seorang anak kecil seperti Dragon, mampu mengintimidasi dirinya, bahkan sekarang telah mendominasi keadaan. Haraga merasa sangat tersinggung juga, karena kekuatannya tidak dianggap oleh Dragon. Padahal selama ini, kekuatannya sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya sesama penjahat. Tapi di hadapan Dragon, kekuatannya tidak berarti sama sekali, malah dianggap suatu kekuatan, yang hanya dimiliki oleh anak kecil saja. Begitu pikirannya. Jadi ketika diejek akan kalah, hanya cukup berhadapan dengan pengawal Dragon saja, itu membuatnya sangat tersinggung sekali. Cepat lepaskan sihirmu ini, dan mari kita bertarung.
Teriak Haraga marah tak tertahankan lagi. Kalau kau memang kuat termasuk 6 orang-orangmu itu, bukalah formasi yang telah aku pasang itu, dan buat kalian bisa bergerak. Bukankah selama ini kau mengandalkan mereka untuk menakut-nakuti penduduk desa ini? Tapi kenapa sekarang mereka malah tidak berdaya? Jawab Dragon enteng sekali. Kemudian mengedarkan pandangannya ke arah 6 orang yang sudah mati tersebut, kemudian dia pun berkata, "Ada apa dengan mereka? Kenapa kau tega menghabisi anak buahmu sendiri? Bukankah mereka adalah orang yang kau utus untuk memata-matai penduduk desa? Tapi kau malah menghabisi mereka pula. Apakah orang yang seperti kau layak disebut pemimpin?" Ucap Dragon panjang lebar dan penuh ejekan. "Jadi ini semua adalah ulahmu?" Reaksi Haraga kembali marah. "Bukan. Tapi karena kebodohanmu, termasuk 6 orang penyihir itu, dan seluruh anak buahmu." Jawab Dragon enteng saja. "Kalau begitu lepaskan aku. Agar aku bisa memberi pelajaran pada bocah kurang ajar sepertimu. Mungkin orang tuamu tidak pernah mengajarimu, bagaimana harus bersikap pada orang tua." Respon Haraga penuh ejekan. "Kurang ajar. Beraninya kau menghina junjungan kami." Reaksi Leon marah sekali. Lalu tanpa meminta izin pada tuannya, langsung meluruh ke arah Haraga, dan berniat ingin menghabisinya. Tapi belum juga dia sampai, langkahnya sudah dihentikan oleh teriakan Dragon, yang berisi tenaga dalam cukup tinggi. "Hentikan! Biarkan aku yang akan memberi pelajaran pada orang sombong seperti itu," teriaknya. Kemudian menjentikan jarinya ke udara. Seketika tubuh Haraga bisa bergerak, termasuk 6 orang penyihir itu. Tak lama kemudian Dragon berkata, "Sekarang tubuh kalian sudah bisa bergerak. Silakan serang aku, dengan menggunakan kekuatan sihir yang kalian banggakan selama ini. Dan kau orang tua, gunakan kekuatanmu, yang katanya ingin memberi pelajaran padaku. Aku ingin lihat, seberapa kuatnya dirimu itu." Ucap Dragon cukup jumawa sekali. "Kalian semua, cepat kerahkan kemampuan sihir kalian, dan buat anak sombong itu menjadi kambing." Teriak Haraga cukup kuat. "Baik." Jawab ke-6 penyihir itu patuh. Kemudian merilis kekuatan sihirnya, untuk membuat tubuh Dragon berubah menjadi apa yang diinginkan oleh bosnya. Seketika dari tubuh ke-6 penyihir itu, berpendar cahaya cukup terang, tapi beraura negatif, yang menandakan bahwa ilmu sihirnya telah bekerja, dan sebentar lagi akan dikirimkan kepada Dragon, dengan serangan serentak ke arahnya. Dragon yang melihat itu hanya tersenyum saja. Baginya sihir seperti itu hanya mainan anak kecil, dikarenakan tingkatnya masih terlalu rendah. Jika diukur dalam tatanan kekuatan metafisika, maka level sihir mereka masih berada di bawah 5. Dan dia tidak perlu mengantisipasinya dengan ilmu wahyu takwa, yang sudah terkenal sangat kuat itu. Dragon hanya mengerahkan aura metafisika yang dipelajarinya selama ini. Kemudian membentengi tubuhnya dengan aura tersebut, sehingga membuat pengaruh sihir dari ke-6 orang penyihir itu tidak mampu mengintimidasinya. Tak lama setelah rilis sihir mereka selesai, gabungan dari ke-6 sihir tersebut segera dilontarkan ke arah Dragon dengan berkata, "Pergilah. Jadikan anak itu kambing." Teriaknya. Blam. Seketika tubuh Dragon diselimuti oleh asap tebal berwarna hitam, dan diperkirakan tubuhnya telah berubah menjadi kambing. "Hahaha. Kalian lihat tuan kalian itu. Dia tidak berarti apa-apa di depan para penyihirku. Dia bukan lawan dari mereka. Kekuatannya belum sebanding dengan kekuatan anak buahku. Sebaiknya kalian menyerah saja. Dan ikat tangan kalian dengan tali sihir itu." Ucap Haraga dengan suara kuat dan tertawa terbahak-bahak. "Tidak perlu. Yang harus diikat itu adalah anak buahmu sendiri," jawab seseorang dari gumpalan asap tebal tersebut.
Kemudian terdengar ledakan yang cukup kuat, dan duar. Seketika asap yang mengurung tubuh dragon hilang begitu saja. Sementara tubuhnya tidak berubah sama sekali, malah penampilannya semakin membuat keenam penyihir itu menjadi takjub, dan menggigil ketakutan. Tubuh mereka terdorong beberapa langkah ke belakang, akibat tekanan aura yang sangat kuat, yang dilancarkan oleh dragon ke arah mereka. Dalam pandangan keenam penyihir itu, tubuh dragon memancarkan aura yang luar biasa. Siluet naga ada di belakangnya, dan bentuknya sangat besar sekali, sehingga membuat keenam penyihir tersebut menggigil ketakutan dan tiba-tiba jatuh. Kemudian segera berlutut di bawah kaki dragon untuk meminta pengampunan. Haraga yang melihat kelakuan mereka menjadi marah. Dan ingin sekali memukul anak buahnya itu, dan tak lama kemudian dia pun berkata, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian malah berlutut kepada anak kecil tidak tahu diri itu?" Ucap Haraga dengan ekspresi tidak senang. "Bukankah kalian berenam ini orang hebat, dan selalu bekerja dengan menggunakan sihir? Tapi kenapa malam ini kalian bisa kalah, bahkan berlutut seperti itu?" Ucap Haraga kebingungan. "Silakan bunuh kami Tuan Muda. Kami tidak akan berani melawan, karena Anda adalah dewa kami." Jawab salah seorang penyihir itu pasrah, dan bukan menjawab pertanyaan dari pemimpinnya tersebut, tapi malah berkata kepada dragon dengan sikap tunduk. Perbuatan mereka yang seperti itu, tentu saja membuat Haraga marah, kemudian berkata, "Kurang ajar. Bukan menolong kelompokmu, tapi malah berlutut seperti itu pada anak kecil. Cepat bangun dan habisi musuh kalian itu, agar kerja kita menjadi mudah." Ucapnya memberi perintah. Tapi Kinan penyihir anak buahnya tersebut tidak bergeming, malah semakin dalam menunduk ke arah dragon, dengan harapan untuk dihabisi atau untuk diampuni kesalahannya. Semakin marahlah Haraga, atas kebandelan anak buahnya tersebut. Kemudian tanpa berpikir panjang lagi, dia mengambil golok yang ada pada anak buahnya, dan mencabutnya dengan paksa, lalu meluruh ke arah 6 penyihir itu, dengan niat untuk menghabisinya. Bersambung.